Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita di dalam mata kuliah bahasa pemrograman 1C ini, kita masih lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang struktur keputusan. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai logika if untuk if tunggal, di mana di dalam pernyataan if tunggal itu kondisi hanya disebutkan salah satu saja atau satu saja. Apabila nilai dari kondisi pada if tersebut bernilai benar, maka dia akan jalankan statementnya. Namun apabila tidak, maka dia tidak akan jalankan statement atau hasilnya adalah kosong. Nah, sekarang kita masuk pada pernyataan if else. Nah, if else itu digunakan untuk menyeleksi dua buah kondisi atau lebih. Pernyataan yang diproses dapat berupa pernyataan tunggal ataupun berupa blok pernyataan. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk umum dari penulisan logika if else ini. Di mana yang pertama itu statementnya adalah if, kemudian kita sebutkan atau kita deklarasikan kondisi untuk pernyataan pertama. Nah, apabila pernyataan pertama atau kondisi pertama bernilai salah, maka dia akan jalankan untuk kondisi kedua atau pernyataan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat apabila kondisi itu nanti dia sesuai dengan kondisinya, maka dia akan jalankan statement dari kondisi tersebut. Nah, artinya jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan satu itu dikerjakan. Sedangkan bila kondisi bernilai salah, maka dia akan menjalankan pernyataan yang kedua. Nah, itu begitu seterusnya untuk kondisi-kondisi yang lainnya. Maka dia akan selalu cek mana kondisi yang bernilai benar. Nah, apabila dia sudah bertemu dengan kondisi yang bernilai benar, maka dia akan menjalankan pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang telah disebutkan. Nah, kita lihat di sini salah satu contoh dari struktur keputusan untuk if else. Nah, ini deklarasi awalnya, pernyataan programnya atau coding programnya seperti biasa. Itu mulai dari headernya include stadio.h, kemudian include conio.h. Kemudian kita buka dengan main, kemudian buka kurung awal, kemudian deklarasi variabel. Jadi kita deklarasikan variabelnya apa. Nah, kebetulan di sini untuk variabel hanya satu, karena untuk contoh ini programnya adalah ketika kita memasukkan nilai angka misalnya besar dari 60, maka dia akan menampilkan statement atau pernyataan yaitu lulus. Ya, apabila pernyataannya bernilai benar, apabila kita masukkan nilai angkanya lebih besar sama dari 60, maka hasilnya adalah lulus. Namun apabila ketika nilai yang kita masukkan di luar dari kondisi yang telah dikondisikan, maka dia akan jalankan perintah selanjutnya. Maka dianggap untuk pernyataan selanjutnya nilainya adalah kecil dari 60. Artinya mulai dari 59 sampai seterusnya ke bawah, bahkan dihitung minus juga termasuk di luar kondisi yang telah dinyatakan. Nah, apabila ditemukan nilai tersebut seperti itu, maka dia akan jalankan kondisi yang selanjutnya, yaitu dia akan menampilkan nilai gagal. Misalnya kita masukkan angka 55, maka dia akan menampilkan nilai gagal karena kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Kemudian diakhiri dengan gauge untuk menahan perintah dan tutup dengan kurung berawal. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, nah ini program untuk mencari bilangan terbesar. Nah, di sini kita bisa lihat nanti ada 3 bilangan yang akan kita masukkan. Kemudian kita tentukan mana dari 3 bilangan tersebut yang nilainya terbesar. Jadi di dalam program ini kita menggunakan operator yaitu logika. Nah, di sini operator logika yang kita gunakan adalah dan. Ya. Di program ini nantinya ketika kita masukkan nilai bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga itu berbeda-beda. Nanti ketika diproses dia akan menampilkan mana bilangan yang terbesar. Ya. Jadi semua
nilai tersebut nanti akan dicek terlebih dahulu dan dibandingkan, ya. Di mana dibandingkan pada logika if di sini. Ya, misalnya yang pertama ya, seperti yang sudah saya sebutkan dulu, untuk kode program itu selalu diawali di header, kemudian main, kemudian deklarasi variabel. Variabelnya itu ada 4, ya. Variabel input ada 3, ya, bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Sedangkan untuk variabel untuk outputnya itu ada 1, yaitu variabelnya max di sini. Kemudian bersihkan layar dan nanti dimasukkan nilainya 1, 2, dan 3. Nanti akan disimpan ke dalam variabelnya masing-masing menggunakan perintah scanf, ya. Kemudian formatnya di sini %i karena dia tipe datanya adalah integer, ya. Kemudian nanti nilai yang kita inputkan nanti tersimpan ke dalam variabelnya masing-masing, mulai dari bilangan 1, bil 2, dan bil 3. Nah, setelah dimasukkan nanti dia akan proses, ya. Ketika diproses, yang pertama misalnya kita masukkan 1, 10, 2, 20, 3, 30 misalnya. Nah, ketika dicocokkan di sini, jika, ya, if bil 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka dia akan tampilkan nilai maksimal adalah pada bilangan 1, ya. Karena bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, ya. Nah, ini untuk yang bilangan 1. Ya, kalau dia seandainya angka terbesar itu ada di angka 1, bilangan 1, ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah, else if bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1 dan bilangan 2 lebih besar dari bilangan 3, maka dia ambil nilai maksimalnya adalah pada bilangan kedua, ya, bilangan kedua. Nah, begitu seterusnya. Else if bilangan 3 lebih besar, jika bilangan 3 lebih besar dari bilangan 1 dan bilangan 3 lebih besar dari bilangan 2, maka yang ditampilkan bilangan terbesarnya adalah bilangan ketiga. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bilangan 1 ada 10, bilangan 2 ada 20, bilangan 3 ada 30, maka dia akan cek di sini kondisi mana yang sesuai. Bilangan 1 kalau secara logikanya yang kita lihat, ya, itu pasti nilai yang terbesar adalah bilangan 3 karena dia nilainya 30. Nah, bagaimana di program dia bisa menampilkan 30? Maka dia akan cek di sini, ya. Bilangan 1 itu adalah 10. Lebih besarkah dari dia bilangan 2? Nah, kalau dia lebih besar dari bilangan 2, maka dia tampilkan. Tapi karena bilangan 1 itu adalah nilainya 10, bilangan 2 itu 20, maka bilangan 1 itu masih lebih rendah dari bilangan 2. Apalagi nanti bilangan ini, ya, ini pasti dia tidak akan jalankan karena dia menggunakan operator logika. Untuk operator logika, dan di sini kondisi itu harus bernilai benar kedua-duanya, ya, bukan salah satu. Jadi sedangkan di sini ini sudah bernilai salah di sini. Kalau dia di sini bernilainya benar, tetap dia akan tidak akan jalankan untuk pernyataan pertama ini karena dia tidak memenuhi syarat keduanya. Nah, kemudian dicek lagi bilangan 2. Apakah bilangan 2 itu besar dari bilangan 1? Ya, tadi di sini 20, bilangan 2 20, bilangan 1 itu 10. Nah, itu lebih besar. Oke, kondisi pertama bisa diterima, bernilai benar. Nah, sedangkan dibandingkan nanti dengan bilangan 2 lebih besar dari bilangan 3, nah itu nanti dia tidak cocok karena bilangan 2 itu 20 dan bilangan 3 itu 30. Sehingga bilangan 2 itu lebih kecil dari bilangan 3. Jadi ini tidak bisa dijalankan karena kita menggunakan operator logika dan di sini. Sehingga tidak bisa ditampilkan nilai maksimal itu berada di bilangan kedua. Kemudian dicek lagi. If bilangan 1 lebih besar dari if bilangan 3 lebih besar dari bilangan 1, ya, apakah dia bilangan 3 lebih besar dari bilangan 1? Ya, benar, karena bilangan 3 itu nilainya 30, bilangan 1 itu 10. Dan bilangan 3 itu lebih besar dari bilangan 2. Apakah benar bilangan 3 lebih besar dari bilangan 2? Ya, benar. Karena bilangan 3 30, bilangan 2 itu 20. Sehingga nanti yang diambil adalah nilai maksimalnya adalah bilangan 3. Ya. Setelah diambil nilai bilangan 3, maka nanti ditampilkan di printf bilangan terbesar adalah %i max.
Ya, variabelnya max. Jadi angka bilangan 3 itu nanti disimpan di variabel max di sini. Ya. Kemudian gauge tahan layar, kemudian tutup kurung berawal. Nah, ini contoh lagi untuk contoh yang ketiga. Nah, ini pada program ini nanti dia akan menampilkan data-data barang berdasarkan kode barang. Ya. Nah, di dalam program ini terdapat dua kode barang yang dideklarasikan ya. Terdapat dua kode barang yang dideklarasikan. Sedangkan apabila ada kode barang yang lainnya ketika diinputkan ternyata tidak ada pada kondisi, maka nanti dia akan tampilkan kode barang tidak tersedia. Ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ini logika programnya. Nah, di sini untuk header itu include stdio.h, conio.h dan string.h. Nah, di sini ada string.h. Kenapa? Karena nanti di dalam program ini ada perintah strcpy dan juga strcmp. Ya. Nah, kemudian deklarasikan variabelnya. Nah, variabelnya kebetulan di sini ada kode barang, kemudian nama barang dan satuan serta harga. Ya, untuk kode barang di sini kita batasi jumlah karakternya adalah 5 yang diterima. Kemudian nama barang itu deklarasi variabelnya yang diterima hanya 20 karakter. Ya, kemudian untuk satuan itu hanya 20 karakter. Nah, untuk harga di sini kita menggunakan integer. Nah, setelah variabel dideklarasikan, kemudian baru kita hapus layar dulu, kemudian tampilkan masukkan kode barang. Nah, di sini untuk deklarasi nilai input. Ya, nilai inputnya adalah berupa kode barang. Kode barangnya di sini hanya dua, B001 dan B002. Nah, apabila ada kode barang yang lain selain dari B001 dan B002, maka dia menyatakan kode barang tidak tersedia. Nah, setelah kode barang kita masukkan nilainya, maka nanti misalnya kita masukkan B002, B002 tersebut nanti akan disimpan oleh perintah scanf ke dalam variabel kode. Nah, persennya di sini adalah persen %s karena dia string nilainya. Ya. Char-nya di sini adalah char string. Nah, setelah kode barang disimpan, maka nanti dia akan jalankan proses. Prosesnya di sini kita menggunakan logika if strcmp. Nah, strcmp ini digunakan untuk memberikan nilai string ke sebuah variabel pada sebuah kondisi. Ya, jadi beda dengan strcpy. Kalau strcpy itu biasanya digunakan untuk output, ya. Sedangkan untuk strcmp itu untuk kondisi input, ya. Nah, strcmp buka kurung kemudian kodenya apakah sama dengan B001. Nah, apabila kodenya sama dengan B001, maka dia akan jalankan perintah strcpy, nama barangnya yaitu rinso, strcpy satunya adalah bungkus, kemudian harganya sama dengan 3.500. Nah, di sini maksudnya nilai rinso di sini, ya, nilai rinso di sini nanti dia akan simpan ke dalam variabel nama barang terlebih dahulu. Ya, jadi belum langsung ditampilkan. Dia simpan dulu nilai rinso ini ke dalam nama barang. Kemudian nilai bungkus juga disimpan ke dalam variabel satuan. Kemudian harga 3.500 nanti disimpan dulu ke dalam variabel harga. Nah, ini akan dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Nah, oke. Untuk mungkin kita lanjutkan dulu. Ya, jadi karena statementnya lebih dari satu, ya, pernyataan lebih dari satu, maka kita kurung berawal di sini untuk pernyataan untuk kondisi pertama. Kemudian lanjut, if strcmp kode B002, apabila kita masukkan nilai inputnya adalah B002, maka dia akan tampilkan nih ada T untuk nama barang, kotak untuk satuan, 5.000 untuk harga. Nah, ini disimpan dulu ke dalam variabelnya masing-masing. Kemudian else, nah ini else yang terakhir, ini apabila dia tidak memenuhi kedua kondisi yang telah dinyatakan. Nah, apabila dia tidak memenuhi kedua kondisi yang dinyatakan, maka dia akan tampilkan kode tidak tersedia pada nama barang, begitu juga untuk satuan dan 0 untuk harga. Nah, setelah semuanya dinyatakan kondisinya, baru selanjutnya kita tampilkan output. Mulai yang pertama keterangan.
keterangan di sini untuk nama barang, ya. Dia akan tampilkan nama barang di sini. Keterangan titik 2 apa nama barangnya. Nah, apabila dia sesuai dengan kondisi misalnya B002, nilai T ini dia akan tampilkan ke dalam variabel nama barang pada deklarasi nilai output, ya. Begitu juga dengan, nah ini salah, ini bukan predikat lulus ya, nanti silakan diperbaiki. Nah ini satuan titik 2. Nah ini dia akan panggil nilai satuannya berapa, itu kotak kalau dia kondisinya B002 ya. Harga juga sama 5.000 di sini. Ya. Nah ini di sini menggunakan formatnya masing-masing ya sesuai dengan tipe data. Kemudian tahan layar, tutup kurung kurawal. Nah, nanti kita akan cobakan programnya ketika dijalankan. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak ada kondisi yang sesuai, misalnya kita inputkan nilainya adalah B005. Nah, kalau dia 1, B01 tidak cocok, B002 tidak cocok, B005 tidak ada di sini, maka dia akan jalankan perintah atau pernyataan kode tidak tersedia. Ya, maka dia akan tampilkan di sini.